Selamat datang di Ladang Cerita. Saya akan menceritakan dengan judul Buyute Rawuh, atau bahasa Indonesianya adalah Leluhurnya Datang. Menjelang 40 hari, di hari pernikahan kakak perempuanku, suasana di rumah memang sudah mulai terlihat ramai. Sebagai orang Jawa, ibu dan bapakku memang masih kental dengan adat budayanya Jawa, di mana setiap tahapan acara selamatan harus dilalui dengan baik dan benar. Aku sendiri sebenarnya nggak begitu paham dan percaya dengan segala hal-hal mistik yang mereka percaya, dalam arti mungkin itu hanya mitos. Jadi, pamali kalau tidak dilaksanakan. Namun ada satu kejadian saat acara kenduri yang membuat agak goyah antara percaya dan tidak. Sore itu ibuku sedang sibuk di dapur karena malamnya mau ada acara midodareni, malam dimana besoknya pengantin akan melaksanakan ijab kabul. Namun tiba-tiba ibu menumpahkan semua masakan yang sedang diaduknya, seolah ada rasa marah yang tiba-tiba muncul. Padahal tidak terlihat ada masalah apa-apa dengan ibu-ibu yang sedang bantu-bantu di dapur. Dari tadi pun ibu terlihat ceria, ngobrol dan bercanda sebagaimana biasanya. Suasana menjadi tegang. Untung ibu tidak terkena tumpahan gulai panas yang sedang dimasaknya. Namun beliau langsung lemas dan pingsan hingga bapak dan kakakku yang laki-laki menggotongnya ke kamar. Untuk beberapa saat, keadaan ibu masih pingsan. Sambil menangis, kakakku mencoba mendekatkan kayu putih ke hidung ibu agar cepat siuman. Dan gak lama, ibu pun mulai siuman, tapi diiringi suara tangisan, seolah ibu dalam keadaan ketakutan sambil berkata, "Iya mbah, saya mohon ampun. Saya mohon ampun tidak menuruti perintah Mbah Putri," kata ibu dalam bahasa Jawa yang sangat halus sekali, mirip gaya bicara orang-orang keraton. Bapakku mencoba maju mendekati ibu sambil bertanya dalam bahasa Jawa, yang artinya, "Maaf mbah, sebenarnya mbah siapa? Dan mengapa mbah marah terhadap istri saya? Apa yang sudah dilakukan oleh istri saya? Saya mohon maaf kalau istri saya telah berbuat lancang." Dan tiba-tiba suara ibuku berubah menjadi suara nenek-nenek, tapi dengan logat priayi yang penuh karisma. "Ini buyut kesayanganku," jawab suara dari sosok tak kasat mata yang tengah masuk dalam raga ibuku. Aku sudah menyuruhnya untuk berdandan pakai sanggul dan kebaya, karena nanti malam semua leluhur akan rawuh, akan datang ke tempat ini. Jadi dia harus dandan, tapi buyutku ini melanggar semua perintahku. Suara tinggi karena marah jelas terdengar dalam bahasa Jawa yang sangat tegas. Dan tiba-tiba suara ibuku berubah lagi. Ini benar. Suara asli ibuku, beliau meraung sambil memegang kakinya. "Sakit mbah, ampun, jangan pukuli mbah, ampun," teriak ibuku benar-benar menahan sakit. Padahal aku tidak melihat apapun selain ibu yang sedang meraung kesakitan seperti orang kejang-kejang. Kami semua berdoa dalam hati masing-masing agar ibu cepat segera sadar. Di sudut lain, ibu-ibu ada yang sibuk menyiapkan berbagai sesaji, macam-macam bunga, kopi, dan lainnya yang dijadikan syarat sesuai dengan yang diminta oleh sesepuh yang biasa menangani hal-hal mistis seperti yang dialami oleh ibuku. Kembali suara ibuku berubah. "Piye, arep manut ora?" "Ya mbah, saya manut, saya manut," suara asli ibuku menjawab. "Wis, nek ngono aku tak bali. Nanti malam aku mesti rawuh menengok buyutku. Assalamualaikum." Suara yang ada di raga ibuku terdengar memberi salam.
"Waalaikumsalam," jawab kami membalas salam secara bersamaan. Dan ibuku terlihat mulai sadar, tapi untuk sejenak dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Seolah dia baru saja bangun tidur dan mengalami mimpi buruk, karena tanpa sadar, percaya atau tidak, ada bekas biru-biru di kaki ibuku. Padahal sebelum kesurupan, kaki ibuku tidak apa-apa. Ibu merasa barusan dia habis dipukul pakai tongkat oleh orang yang mengaku sebagai mbah buyutnya. Karena dia bandel, tidak mau disuruh pakai sanggul dan kebaya di acara selamatan Widodareni. Ibu malah ikut masak di dapur, sehingga apa yang dimasak ibu tadi sengaja ditumpahkan oleh mbah buyutnya karena marah. Dan sampai saat ini aku masih mengingat hal itu aneh, tapi nyata. Tapi itulah kejadian yang terjadi pada ibuku. Silih berganti, wujud-wujud tak kasat mata yang merasuk ke dalam raga ibuku. Ada kalanya sehari bisa sampai 3 kali ibuku kerasukan. Ini terjadi di saat-saat kakak perempuanku akan menikah. Sebelumnya, ibu jarang mengalami hal-hal mistis seperti ini. Paling beliau hanya suka melindur. Kebiasaannya ngelindur dalam tidurnya memang terkadang parah, hingga dia bisa berjalan dalam keadaan melindur. Tahu-tahu pintu belakang sudah terbuka, tapi untungnya kakakku yang sering melihatnya. Dan itulah sepenggal cerita tentang ibuku yang masih sangat aku ingat. Kini baik ibuku dan bapakku keduanya sudah meninggal. Semoga mereka berdua ditempatkan di tempat terindahnya. Sekian cerita dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Tonton terus cerita-cerita dari Ladang Cerita setiap hari dan jam 7 malam. Sampai jumpa.